Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel kesayangan kita Bang Ilo Official. Wow, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah kiriman kalian atau K3. Wah, ini lebih seru nih karena based on true story dan kisah nyata ya teman-teman ya. Dan kisah yang dikirimkan kali ini adalah kisah dari sepasang suami istri yang dikirimkan oleh sepasang suami istri, Bang Rudi dan Mbak Winnie. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang suka baca nih ya, wah nih kita ada referensi buku yang bagus nih teman-teman. Buku Rumah Hantu di Perkebunan Karet karya dari Bri Story. Jadi wah ini keren-keren banget teman-teman. Buat hororis wajib punya nih. Jadi kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bri Story atas kiriman bukunya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang suka baca bisa memesan bukunya ini di Shopee ya teman-teman ya. Nanti ada linknya di bawah. Dan asli keren banget kisahnya nih, legend banget. Kalau hororis pasti tahu dong Rumah Hantu di Perkebunan Karet atau RHDPK karya Bri Story. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Kiriman santet dari mantan ibu mertua. 12 Januari 2025 diceritakan sepasang suami istri yang bernama Rudi dan Winnie. Jadi dulunya ini Rudi adalah seorang duda yang sudah memiliki anak yang bernama Roni dari pernikahan sebelumnya dengan Laras. Nah, Rudi ini bisa dibilang mantan suami yang baik lah ya. Jadi dia itu tidak memutus tali silaturahmi begitu aja sama mantan istrinya itu. Ya agak-agak gimana ya, tapi ya sudahlah, rumah tangga orang kan gak baik lah kita ikut campur. Termasuk dengan mantan ibu mertuanya, dia juga tetap berhubungan baik-baik saja. Wah, idaman banget ya pokoknya. Alasannya tuh simple sebenarnya, karena Roni adalah anak dari Laras, mau bagaimanapun tetap harus diberi nafkah. Nah, ceritanya ini dimulai ketika Rudi dan Winnie pulang dari liburan tahun baru. Ya, tahun baruan gitu di kota Padang, Sumatera Barat lah ya. Jadi kebanyakan orang pada umumnya kalau pulang dari kota selalu bawa oleh-oleh kan ya. Jadi meskipun cuma keripik singkong tapi tetap aja namanya oleh-oleh. Nah, kebetulan Rudi juga nggak lupa membawakan oleh-oleh untuk Laras dan ibu mertuanya. Anyway, Laras juga sudah berkeluarga lagi lah ya, dan suaminya juga nggak keberatan kalau Rudi sering datang berkunjung sekedar menghantarkan Roni bertemu dengan ibu ataupun neneknya. Nggak ada yang cemburu di antara siapapun, semuanya disikapi dengan dewasa. Dan karena perceraian mereka juga diambil secara bersama dan nggak ada yang harus ditakuti, pokoknya semuanya baik-baik saja, anteng-anteng saja. Ya, meskipun Winnie sendiri sebenarnya kurang serk lah ya, tapi ya dia hanya bisa diem aja. Malam itu, Rudi dan Roni datang ke rumah Laras untuk nganterin oleh-oleh. Meskipun jelas Winnie gak suka, ya tapi Rudi tetap kekeh dong untuk datang ke rumah mantan istrinya itu buat antar oleh-oleh. Ini Rudi juga agak kocak nih ya. Nih orang nggak tahu kalau sebenarnya Winnie cemburu. Jadi gimana ya, rumah tangganya emang agak-agak gimana gitu ya. Begitu juga dengan Laras. Dia itu sering datang ke rumah Rudi buat ketemu Roni atau sekedar ngasih uang jajan buat Roni. Dan Winnie gak segan-segan tuh memperlihatkan muka gak sukanya ya ke Laras. Dan hal itu pastinya juga disadari oleh Laras, karena namanya cewek pasti kan agak peka ya. Tapi Laras bodo amat, dia gak mau ambil pusing sama masalah itu. Dan ngapa nggak balikan aja sih, kocak. Nah, singkat cerita, setelah sampai di rumah Laras, Rudi dan Roni pun disambut hangat oleh keluarga Laras termasuk suami barunya. Dan tanpa terasa sudah lama ngobrol tuh di rumah Laras bareng suami barunya yang namanya Firman. Ya obrolannya itu tentang apa aja lah ya, kayak tani ke, dagangan ke, pokoknya macam-macam. Dan tanpa disadari Roni saat itu ketiduran tuh di pangkuan si nenek. Jadilah akhirnya dia tinggal sementara di rumah itu. Nggak ada masalah, semuanya aman. Dan di tengah perjalanan, entah kenapa tuh Rudi ngerasa kayak ada yang salah tuh sama mobilnya. Kayak gimana ya, kayak berat gitu lah mobilnya ya. Dan dia kayak ngerasa ada yang ikut di pojok kursi belakang gitu. Nah, pas Rudi sudah mulai masuk di pertigaan dekat rumahnya tuh, tiba-tiba saja Rudi melihat seperti api yang tiba-tiba menyembur dari luar belakang mobilnya. Karena terkejut, akhirnya Rudi pun mandek dan keluar mencoba mencari tahu apaan itu tadi ya kan. Walhasil ketika dicek, rupanya nggak ada apa-apa.
Nah, dia merasa bingung dan tiba-tiba saja dia merinding sekujur tubuhnya. Nggak pakai kulonowon, dia langsung cabut masuk ke dalam mobil. Tapi pas dia mau nutup pintu tuh aneh tuh, kayak ada yang nahan gitu, berat ya. Jadi sambil matanya masih fokus ke gagang pintu mobil, dia nggak sadar tuh kalau ternyata ada sesuatu yang sedang nyengir di depannya. Sadar-sadar pas dia ngelirik ke dalam mobil, dia lihat tuh sosok berambut panjang, matanya lebar, giginya hitam, nyengir menghadap ke dia dan bah! Rudy tatap-tatapan tuh sama sosok itu. Ya sebutlah sosok perempuan itu dengan nama Kunti ya. Goblok, setan edan. Umpat Rudy belaga berani gitu. Ucapan itu berani dia ucapkan lantaran kaget dan memang emosi juga lah pastinya ya karena kaget. Nah, ketika dia mengumpat itulah pintu mobil akhirnya bisa kebuka dan sosok itu menghilang begitu saja. Tapi pas Rudy mau masuk ke dalam mobil, justru yang tertinggal adalah suara kuntilanak yang nyeremin. Ya paham lah teman-teman ya suara kuntilanak gimana pas ketawa gabut. Nggak pakai aba-aba, Rudy langsung nutup pintu mobil dengan cara dibanting. Pas udah ketutup rapat itu pintunya, lah kok ada sosok yang sama di kaca spion tuh. Tapi sekarang sosok itu kayak ngelambe-lambein tangan tuh ke arah Rudy. Dan di sini Rudy kembali memaki. Goblok, nggak pakai lama lagi, langsung dia injek gas, cabut balik ke rumah. Keringet dingin udah keluar tuh. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah yang sebenarnya udah nggak terlalu jauh lah ya. Dan nggak sampai di sana, pas sampai di rumah pun dia masih ketemu lagi sama sosok Kunti itu. Dan sekarang sosok itu malah berdiri di depan pintu rumah. Nah gimana mau masuk? Orang dia ngalangin ya kan. Jadi sosok Kunti itu kayak apa ya? Kayak istri yang nungguin suaminya pulang ke rumah tuh. Wah parah tuh. Jadi dia nggak berani keluar dari mobil. Beberapa mantra doa diucapkan sambil meremlek, mastiin sampai sosok Kunti itu menghilang di depan pintu. Dan ketika ayat kursi dilafalkan, bener dong, sosok itu akhirnya menghilang dari pandangan si Rudy. Tapi pas dia udah ngerasa lega tuh, tiba-tiba aja ini yang terjadi. Dok, 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 dok. Kaca mobil Rudy ada yang ngetok. Panik dong, ya kan? Suara ketukan itu bukan dari belakang, melainkan dari pintu sopir. Bayangin, mau kemana coba kalau dalam keadaan kayak gitu? Kabur? Nggak semudah itu, Ferguson. Lagi-lagi si Rudy kembali membaca mantra andalannya, tapi karena agak panik, doa tidur juga segala pakai dia ucapin tuh di situ tuh. Nah, suara ketukan kaca itu justru makin menjadi-jadi dan makin keras. Pintunya juga ikut bersuara. Jadi kayak ada yang mau buka tapi kekunci gitu. Nah, di situ Rudy minta ampun tuh. Ampun, tolong, tolong. Ternyata itu istrinya Rudy. Rudy sempat teriak tuh ketika ngeliat istrinya, tapi dia cukup lega. Dan dia pun akhirnya keluar dari mobil itu. Pas udah keluar dia jawab dong. Kalau dia cuma kaget aja, lalu dia ngajak istrinya masuk ke dalam rumah. Pas mau gandengan tangan sama istrinya masuk ke dalam rumah, loh kok si Winnie ada di depan pintu? Lah, eta saha? Terus ini gandeng Rudy itu siapa? Nah pas Rudy menyadari hal yang aneh itu, akhirnya dia berani menolehkan kepalanya melihat ke sebelah. Dan ternyata itu yang digandengnya bukan istrinya yang asli, tetapi itu sosok yang sama. Sekarang matanya lebih lebar dari sebelumnya dan lebih nyeremin asli ya. Karena lebih deket kali ya. Jadi giginya hitam, baunya tuh busuk banget. Nggak pakai lama Rudy berusaha kabur dari halaman rumahnya dan masuk ke dalam rumah sambil memaki-maki Kunti itu pun cuma ketawa doang liatin Rudy yang langsung kabur ke dalam rumahnya. Rudy langsung narik tangan Winnie dan masuk ke dalam kamarnya. Kamu ngapain sih mas? Kok ngos-ngosan kayak gitu, kayak dikejar hantu? Tanya Winnie. Lah emang bener kan si Rudy itu lagi dikejar hantu, tapi sayang Winnie nggak tahu aja. Dan karena udah nggak tahu mau ngomong apa, Rudy pun nggak mau ngejawab tuh. Lalu dia langsung loyor masuk ke kamar mandi buat cuci muka sekalian ambil wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Ya tujuannya biar perasaannya lebih tenang daripada sebelumnya lah ya. Dan setelah sholat isya, Rudy pun berkata ke Winnie agar segera menyiapkan pakaian sekolah Roni biar bisa diantarkan besok paginya. Di sini Winnie nggak ngejawab nih. Dia benar-benar nurut sama suaminya, ya biar berbakti gitulah ya ceritanya. Pakai drama dulu pokoknya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah menyiapkan sarapan dan baju sekolah Roni, Rudy pun langsung berangkat ke rumah Laras untuk menjemput Roni. Dah mengetahui Rudy bakalan balik lagi ke rumah si mantan. Di sini Winnie uring-uringan nih. Tapi gimana ya? Roni ada di sana juga. Lagi nih keluarga kocak banget ya. Sesampainya di rumah Laras,
Hal yang nggak diduga-duga terjadi, Roni, Laras, Firman tuh udah terbujur lemah tuh di atas tempat tidur mereka. Ya sebelumnya, si mantan ibu mertuanya itu membukakan pintu buat Rudi dan bilang kalau Laras, Firman, Roni ujuk-ujuk sakit perut. Dan pas dilihat beneran dong, mereka kayak ngeluh perutnya sakit gitu, wajahnya juga pucat. Dan lantaran panik karena anak tercintanya sakit, Rudi langsung membawa mereka ke dalam mobil lalu dibawa ke mantri atau dokter yang buka praktek. Dan biasanya mantri itu umurnya udah tua lah ya, sebutan dokter praktek pada zaman dulu ya, mantri itu adalah pembantu dokter intinya ya. Sesampainya di sana mereka langsung diperiksa sama pak mantrinya dan diagnosanya adalah mereka keracunan makanan yang dibawa oleh Rudi semalam. Yang mana itu adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Rudi. Rudi bingung di sini tuh, kok iso gitu? Karena saat dia makan tuh nggak ada masalah apa-apa. Dan di sini merasa dia nggak beres. Dia pun menaruh rasa curiga ke satu orang. Dan di sini Rudi pun langsung balik ke rumah tuh, lalu menanyakan hal itu kepada istrinya Winnie. Tentang hal itu, pikiran Rudi udah kemana-mana. Bisa aja Winnie yang memberikan racun kepada Laras dan keluarganya karena emang Winnie orangnya cemburuan banget. Udah tahu istrinya cemburuan, suaminya malah begitu. Nah, ketika sudah sampai di rumah, Winnie ternyata saat itu nggak ada di rumah. Di telepon juga nggak diangkat, di WhatsApp juga nggak dibales. Oh, emosinya udah meletup-letup ke ubun-ubun. Ditunggunya Winnie sampai pulang. Pas Winnie udah balik, Winnie langsung tuh diserbu, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang Winnie sendiri nggak bisa jawab. Sepatah kata pun gak keluar dari mulut Winnie. Merasa dipergoki dan merasa bersalah gitu. Akhirnya di sini Winnie ngaku bahwa dia memang sengaja memasukkan semacam serbuk lah ya, yang dapat membuat penggunanya atau orang yang mengkonsumsinya bisa langsung sakit perut. Perkara Winnie dapat racun tuh dari mana udah nggak jadi soal lagi. Jelas Rudi kecewa berat sama Winnie, bisa-bisanya dia ngeracunin anaknya. Nah, nggak habis pikir lalu pokoknya Winnie pun akhirnya memohon maaf sambil nangis, ngerengek gitu. Tapi lantaran perbuatannya itu menyangkut nyawa orang lain, Rudi pun memutuskan untuk memulangkan Winnie ke rumah orang tuanya sementara waktu agar dia bisa berpikir dengan tenang dan dia juga bisa belajar juga gitu maksudnya ya. Kalau perkara cemburu juga bisa bikin orang celaka, kan semua bisa diomongin baik-baik. Ya tapi perlu digarisbawahi, Rudi juga kudu mikir juga dong ya. Dan barulah cerita sesungguhnya itu dimulai. Setelah kejadian itu, Rudi dengan tololnya dia menceritakan semuanya ke keluarga Laras tuh. Ampun Rudi. Dan itu semua didengar oleh satu keluarga. Jelas dong, satu keluarga itu emosi sama Winnie. Laras langsung memutuskan buat ngambil hak asuh Roni. Ya Rudi yang denger itu cuma bisa diem aja lah ya. Dia mau bela diri juga nggak bisa. Akhirnya Rudi menghormati keputusan Laras. Ya lagi pula Rudi juga kan masih bisa datang jenguk si Roni lah ya. Jadi no big deal. Tapi entah apa yang terjadi setelahnya atau justru karma yang menimpa mendadak. Seminggu setelah kejadian itu, Winnie seringkali mengeluhkan sakit di bagian telinga, hidung dan juga, mohon maaf nih, alat vitalnya. Dan rasa sakit itu berlangsung cukup lama, hampir 1 mingguan lah ya. Winnie selalu merasakan sakit itu, rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk, nyeri, nggak ada obat. Bisa dibayangin deh rasa sakitnya gimana. Tapi rasa sakit itu hanya datang ketika saat maghrib aja. Dan itu berlangsung sampai menjelang subuh. Panjang banget dong. Ya tepatnya ketika suara tarhim ya. Dan setiap kali dibuang air kecil. Menurut dari keterangan narasumber, pada bagian hidung dan telinga rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Tapi di bagian alat vital itu rasa nyeri yang tidak tertahankan, luar biasa. Rudi pun mendengar kabar itu dari mertuanya alias mamanya si Winnie. Lantaran kondisi Winnie yang gak begitu baik untuk diajak keluar, jadilah si Rudi ini membawa Pak Mantri untuk datang ke rumah, alias si Mantri ini dijemput untuk datang ke rumahnya Winnie. Dan ketika dicek dan tepat saat rasa sakit itu muncul, si Mantri tidak bisa menemukan penyakit apapun di dalam tubuh Winnie. Kata Pak Mantri, lebih baik dibawa ke rumah sakit aja deh yang lebih canggih biar ketahuan gejalanya. Rudi pun mengiyakan anjuran si Mantri dan menunggu besok untuk pergi ke rumah sakit yang berada di Kota Padang.
Di sini Rudy pun kebingungan nih. Dia nggak tahu harus ngapain. Mau berangkat malam-malam juga nggak mungkin. Secara jalur belum terlalu bagus dan agak beresiko. Di tengah kebingungan itu, mamanya Winnie pun berinisiatif untuk manggil salah satu ustadz yang ada di desa itu. Siapa tahu bisa menyembuhkan atau minimal meringankan kesakitannya Winnie. Tapi sialnya, sang ustadz ini juga nggak bisa ngasih keterangan apa-apa. Kayak emang penyakit medis aja gitulah ya. Dan emang kudu dibawa ke rumah sakit. Singkatnya pagi hari pun datang. Nah rencananya Rudy akan membawa Winnie ke rumah sakit yang ada di kota. Ya biar sekalian aja gitulah ya. Tapi kok ya sial. Gak disangka-sangka mobil Rudy mogok alias gak bisa dinyalain alias rusak mendadak. Pas dibuka mesinnya rupanya ada beberapa kabel yang terpotong. Jelas itu ulah manusia. Mana ada sih hantu yang bisa motongin kabel. Tapi namanya juga panik, si Rudy udah mikir kemana-mana gitu. Santet lah, telu lah. Akhirnya ia membawa Winnie ke rumah sakit pun ditunda sampai mobilnya selesai diperbaiki. Hari pun akhirnya berlalu dengan kesakitan yang dirasakan Winnie. Dan malam pun tiba dengan membawa segudang teror yang akan menghujam Winnie. Rudy saat itu menemani Winnie di rumah mertuanya. Malam itu Winnie itu masih ngeluh sakit tuh ya. Tapi ditahan dan terus berusaha untuk bisa tertidur. Rudy yang masih belum juga tidur, dia mikir tuh kemana nih mau bawa berobat istrinya. Ke mantri nggak nemu jawaban, ke ustadz juga nggak nemu. Wah, apa kali ke dukun ya? Tapi dosa dong. Pas lagi overthinking mikirin istrinya yang masih kesakitan, mendadak jendela kamar Winnie diketuk. Dok, 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 dok. Kaget si Rudy nih. Dia lagi ngelamun tiba-tiba ada suara ketukan pintu kencang. Bukannya takut sama hantu atau kuntilanak yang waktu itu neror dia, tapi dia lebih takut sama maling. Bisa-bisa aja dong maling itu datang langsung bacok dia. Rudy keluar dari kamar sambil dia meraih golok di dapur. Jadi dia ngeliat dulu nih semua orang yang ternyata masih tidur. Pelan-pelan dia datang sambil nenteng golok, berbekal senter juga. Dia memeriksa sekeliling. Aman gak ada apa-apa. Tapi pas dia mau masuk lagi ke rumah, lah sekarang malah dia yang dilempar batu seukuran bola tenis. Dan tepat mengenai punggungnya, jelas emosi dong. Batu segede bola tenis itu gede loh teman-teman. Lah kalau kena kepala juga bakalan bocor. Rudy berteriak-teriak kayak orang ngamuk tuh. Tapi teriakan ini justru gak dijawab oleh si pelaku pelemparan batu. Rudy yang ngerasa ada yang gak beres, dia lalu memutuskan untuk mencari sumbernya. Wah dia keliling tuh. Dia keliling, disenterin kanan kiri atas bawah termasuk rumah tetangga juga. Namun dia nggak bisa nemuin apa-apa. Nggak ada siapa-siapa, orang nggak ada. Merasa mencarinya sia-sia, dia pun lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam rumah. Tapi dia dilempar oleh entah siapa. Tapi kali ini bukan batu, lemparan itu lagi-lagi mengenai punggung. Dan itu benda yang dilempar itu lebih besar daripada sebelumnya. Rudy langsung menoleh ke arah belakang. Dan dia menemukan seonggok kepala yang masih lengkap dengan rambutnya. Sambil tersenyum nyengir, giginya hitam kayak mukanya Kunti waktu itu. Lempar sini mas, kata seseorang yang gak kelihatan. Takut bukan kepalang dong dia dengar suara itu. Rudy meloncat tuh saat melihat kepala itu dan langsung lari. Ketika dia mendengar suara perempuan itu, Rudy berlari menutup pintu. Gak sampai di sana, justru sekarang pintu itu yang dilempari lagi. Mungkin aja dilempari kepala atau hal lain. Rudy juga bodo amat. Dia cuma berjongkok di balik pintu ketakutan setengah mampus lalu nutup telinganya. Tapi semakin telinganya ditutup, suara itu justru semakin mendekat. Kayak apa ya? Minta dikembaliin kepalanya. Sampai akhirnya di sini nggak kuat Rudy tuh. Dan dia nekat buka pintu. Dia berniat buat ambil kepala yang tadi dia lihat. Bener aja. Kepala itu masih di sana dan masih nyengir. Full smile. Dengan mata yang sedikit memicing gitu ya. Dia ngambil kepala itu. Lalu melemparkannya ke sembarangan arah. Berharap nggak akan ada lagi. Salah mas, sebelah sini. Wah, itu nggak sesuai dugaan tuh. Rudy terus dilemparin kepala buntung yang masih lengkap sama rambutnya. Nggak cuma satu ternyata, itu sekitar 10 sampai 20. Dia kayak dibombardir sama kepala buntung. Kok ditendang mas, ya ampun salah aku apa? Sosok yang tadi nggak terlihat sekarang itu justru mendadak berada tepat di hadapan Rudy tanpa kepala. Shock banget Rudy nih. Rudy pun matung saat itu juga. Perlahan-lahan kepala yang tadi dilempar itu mulai menggelinding menabrak kaki Rudy hingga terdengar suara ramai yang berasal dari kepala-kepala itu. Jangan ganggu keluargaku. Wah, Rudy tahu betul tuh. Itu adalah suara sosok perempuan yang ia temui di pertigaan ketika mendekat ke rumahnya beberapa malam yang lalu. Gak kuat nahan takut, Rudy langsung pingsan, gak sadarkan diri. Dan bangun-bangun dia udah ada di kamar. Malam demi malam dilalui dengan rasa takut yang amat sangat.
Mikir gitu kan ya, apa sih maksud dari ucapan si Kunti itu? Apa mungkin keluarga Laras dendam sama Winnie atau dendam yang sama dengan dirinya gitu kan? Tapi semakin dipikir tambah sakit palanya ya. Rasa sakit Winnie itu juga nggak bisa ditahan. Mungkin kalau ada pilihan mati, Winnie lebih milih mati karena bener-bener udah nggak kuat nahan sakit. Sakit banget. Nah, malam itu seperti malam penentu gitu antara hidup dan mati. Mulai dari telinga Winnie tiba-tiba saja mengeluarkan kelabang hitam. Kelabang hitam, hidungnya mengeluarkan cacing, dan yang paling horor adalah dan gila, alat vital itu mengeluarkan darah kayak cewek menstruasi gitu. Akhirnya dukun pun turun tangan untuk coba mengobati Winnie, tapi dia cuma bilang kalau itu adalah kiriman teluh. Lah gimana dong? Cuma bisa ngomong teluh tapi nggak ada solusinya. Sampai pada akhirnya hal yang nggak diduga terjadi tepat setelah jam 1 malam. Seseorang alias seorang perempuan yang amat sangat dia kenal datang ke rumah Winnie. Laras? Bukan. Jadi yang datang itu nggak lain dan nggak bukan adalah mantan mertuanya Rudy. Dia datang dengan membawa botol kosong. Mulanya dia mengetuk tuh pintu rumah mertua Rudy, dan pas dibukakan gitu Rudy juga heran tuh. Ngapain ini orang datang malam-malam ya kan? Tapi seperti pemikiran Rudy sebelumnya, yang dipikirkan itu benar terjadi. Mantan ibu mertua Rudy itu masuk ke dalam rumah, nggak lupa juga dia bilang assalamualaikum ya biar sopan lah ya. Dia berjalan menyelonong menuju Winnie, menaruh botol kosong itu tepat di perutnya, dan yang membuat aneh, Winnie udah nggak sakit lagi. Kemudian mantan ibu mertuanya itu membisikkan sesuatu di telinga Winnie, lalu beranjak keluar dan menggali lubang yang berada dekat tanaman hias di pelataran rumah. Setelah menggali lubang yang gak terlalu dalam, dia kembali lagi dengan membawa botol yang sama, tapi sekarang itu berisi gulungan kain, namun ya mirip kertas ya. Beliau berdiri tuh di depan rumah Winnie sambil ngomong gini, jangan pernah mengusik orang yang gak pernah mengganggu hidupmu nak. Jadikan ini pelajaran untuk dia, dan jangan usik kembali keluargaku. Aku gak pernah mengganggumu nak. Kami semua gak pernah, jadi tobat. Kutinggalkan ini, dan sebelum azan tolong dibakar gulungan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum, kata mantan ibu mertua Rudy sambil naruh botol yang dia pegang. Lalu pamitan tuh dari rumah Winnie, menyisakan kebingungan dan keheningan di dalam rumah. Lah semua bingung dong otomatis. Berarti selama ini yang ngirim begituan ke Winnie adalah si mantan ibu mertua Rudy. Boleh jadi dia merasa dendam karena kelakuan Winnie terhadap cucu dan mantunya, dan setelah itu Winnie udah gak ngerasain sakit lagi dan berubah menjadi lebih dewasa dalam menghadapi segala persoalan rumah tangga. Meskipun gak lagi cemburu kepada Laras, Rudy juga menjadi sadar nih ya, apa yang selama ini dia lakukan juga tidak bisa dibenarkan, karena urusan hati orang gak ada yang bisa baca. Rudy itu terlalu terlalu nggak bijak lah dalam menanggapi kecemburuan Winnie yang akhirnya mencelakai istrinya sendiri. Rudy pun di sini akhirnya mulai membatasi atau mengurangi untuk rumah Laras, dan hak asuh Roni sepenuhnya sudah jatuh di tangan Laras. Meskipun demikian, Roni masih diperbolehkan untuk menginap sesekali di rumah Rudy. Mengenai ibunya Laras atau mantan mertua Rudy, ternyata beliau adalah anak dari orang pintar yang tersohor kala itu. Bisa dibilang sih beliau adalah yang dulu dipercaya buat menyantet lah ya, ngirimin teluh buat orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun meninggalkan praktek itu karena bisa dibilang juga makin kesini orang udah nggak percaya sama santet, katanya begitu. Selesai. Wow, luar biasa dikiriman dari Mas Rudy sama Mbak Winnie. Aduh, ini banget ya, complicated banget ya, bagaimana sepasang suami istri yang suaminya duda tapi masih sering datang ke rumah mantan istrinya, masih perhatian sama mantan istri dan keluarganya ya, termasuk sama mantan ibu mertuanya. Di sini menurut saya sih kuncinya sebenarnya adalah Rudy nggak sadar nih, tidak peka terhadap perasaan wanita. Walaupun dia datang sendiri kah, berdua kah, bawa anak kah, atau nengok anak, tapi tetap cewek pasti nggak suka tuh kalau terlalu sering. Kecuali kalau urgent ya, atau memang dijadwalkan gitu mungkin ya. Kalau terlalu sering siapapun cewek pasti nggak suka. Jadi menurut saya pribadi memang sumbernya dari Mas Rudy sendiri. Tapi alhamdulillahnya akhirnya sadar. Akhirnya Mas Rudy-nya sadar, Winnie-nya juga sadar, dan walaupun tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh ibu mertua atau mantan ibu mertua dari Rudy, tidak bisa dibenarkan mengirimkan santet kan nggak benar. Tapi
di sini Winnie juga bahaya banget nih. Bisa dilaporin ke pihak yang berwajib karena membahayakan nyawa orang lain. Dia ngeracunin langsung 3 orang yang diracunin. Tapi overall kisahnya keren banget dan alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik. Semua yang terjadi bisa dijadikan pembelajaran, diambil hikmahnya. Winnie jadi baik, Rudy jadi baik, dan semoga keluarganya semuanya baik-baik saja. Keren banget. Terima kasih untuk Mas Rudy atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin sekali lagi ya yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin seperti Mas Rudy ya, yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Kisah misteri horor ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, sebebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti bikin teman-teman merinding. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.